kurang lebih 170-an. 170 unit. Nah, sekarang kita bicara angka-angka dikit. Oh iya, Karena ini yang paling seru ya. Ini yang paling seru ya. Kita bicara angka-angka. Per unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanda Solihin. Iya, selamat siang juga. Dinda Ketum. Siap. Ya. Alhamdulillah kita hari ini kehadiran ya tamu istimewa bagi kami. Karena apa? Karena ini podcast pertama kami nih Kanda. Podcast pertama kita dan kehadiran orang yang selama ini jadi mentor kami dalam berorganisasi, dalam kepemudaan, dalam berwirausaha. Beliau adalah Kanda Solihin SH. SH ya Kanda ya? SH. SH-nya dari mana nih Kanda? Oh iya, dari Winsus Karya. Winsus Karya. Ternyata satu alma mater kami ini. Alma mater ya. Kita satu alma mater. Dinda dari mana Dinda? Winsus Karya Kanda. Tapi juga kita ya? kayaknya satu universitas cuma sebelahan. Beda fakultas itu. Beda fakultas. Kita sebelahan fakultas kita. Jadi Dinda di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Kanda di Fakultas Syariah. Berarti bukan SSY ya Kanda ya? Bukan, sudah SH kalau sekarang. Oh, berarti dia kan ada perkembangan tiap tahun. Oh, berarti ada beberapa perubahan nanti karena senior kita, karena senior Kanda juga, Kanda Zulkarnain ini SSY, beliau gelarnya di Fakultas Hukum dan Syariah, gelarnya SSY ya. SSY ya. Beda angkatan ya? Beda angkatan, karena saya juga sama Bang Salihin beda angkatan karena beliau juga merupakan mentor kami dalam berorganisasi. Beliau ini juga aktif di beberapa kegiatan di masyarakat, juga aktif di kepemudaan, juga aktif di remaja masjid, juga aktif di BKPRMI dan juga FRM ya Kanda ya. Dan juga aktif di kegiatan-kegiatan, bahkan di kepartaian juga aktif nih. Ada sedikit-sedikit. Di dunia politik juga beliau aktif. Jadi memang beliau jadi salah satu kiblat lah kita bilang bagi anak-anak muda Pekanbaru. Itu terlalu tinggi. Jangan kiblat lah ya. Karena kiblat semacam dengan semirip dengan Ka'bah pula, dan bahaya itu kan. Karena beliau juga memang ya, kalau kita bicara kiblat hari ini adalah beliau memberikan contoh yang baik bagi anak-anak muda. Karena di usia yang terbilang ya di bawah 30 tahun, karena kategori pemuda sesuai undang-undang 16 sampai 30 tahun, beliau masih dikategorikan pemuda tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak muda Pekanbaru. Bisa cerita sedikit karena mungkin pengalamannya ya di kegiatan remaja masjid selama ini atau kegiatan kepemudaan, apa yang mendorong Kanda atau memotivasi Kanda mungkin untuk aktif di masyarakat, sedangkan banyak pemuda hari ini ya tidak peduli dengan kegiatan di masyarakat, kegiatan di lingkungan. Itu apa sebenarnya yang mendorong Kanda untuk aktif sebenarnya? Saya itu lama sih prosesnya untuk sampai di titik ini kan. Jadi itu tergantung hati ya. Betul. Itu yang menggerakkan tuh hati kita. Betul. Hati kita ini di waktu usia yang muda ini mau kemana gitu. Betul, kan. Betul. Itu hati saja yang menggerakkan kita. Nah, terus memang saya ingin menceritakan sejarah. Tentu dalam sebuah pergerakan itu ada sejarahnya, kan, sejarah gimana saya kok bisa sampai ke sini gitu ya. Jadi saya ingin cerita di waktu saya masih sekolah dasar itu, saya udah diajari oleh waktu itu almarhum nenek dan kakek. Untuk kalau sekolah silakan sambil berjualan jajanan anak sekolah. Nah, itu tepatnya di kampung saya di Desa Sekuming. Nah, itu saya waktu itu jualan es lilin tuh. Es lilin, Es lilin, nah gitu kan, saya jualan, tapi model dititipkan ya di kantin sekolah itu. Nah, seiring berjalan waktu sampailah di sekolah madrasah aliyah kan. Nah, sewaktu di madrasah aliyah ini saya sebenarnya kalau niatan untuk kuliah tuh tak terlalu tinggi. Gitu. Tapi kebetulan itulah pas ada momen pendaftaran lewat BPUD, saya alhamdulillah lulus sampai ke Winsus Karya. Dan itu yang diambil itu jurusan ilmu hukum.
kan. Padahal saya juga tak tahu ya, kok bisa saya di ilmu hukum, padahal jurusan IPA Oh, gitu. iya. Kan jauh ya. Jadi sebenarnya Kanda yang mungkin mendorong Kanda selama ini aktif di kegiatan masyarakat, sebenarnya dari kecil juga sudah mulai berinteraksi dengan Ya, lingkungan sekitarnya. gitu. Mulai sudah jualan es lilin. es lilin, terus juga sudah terfikir bagaimana membangun wirausaha berarti Iya, dari iya, kecil iya. ya, karena mencari duit sendiri untuk ya mungkin untuk jajan Jajan sendiri, waktu itu, tambahan ya. jajan mungkin Ya, dari ya, orang tua ya Kanda ya. gitu. Berarti singkat cerita tadi Kanda sampaikan juga sudah gabung atau masuk ke Winsus Karyau, padahal sebelumnya mungkin tak ada niat nih pengen Belum kuliah. ada niat untuk Belum ada kuliah niat. waktu itu kan. Kenapa ilmu hukum yang dipilihkan? Nah, jadi itulah tadi. Kita suatu takdir itu tak bisa dipungkiri. Kalau nasib beda ya, kalau nasib itu pilihan gitu Iya. kan. Tapi kalau takdir itu tak bisa dipungkiri. Saya juga nggak habis pikir kenapa saya di sini, tapi itulah alhamdulillah itu harus disyukuri, ya kan? Jadi kalau ditanya kenapa milih ilmu hukum, saya juga nggak tahu, nggak bisa jawab juga. Kenapa milih itu gitu kan? Tapi yang jelas saya lulus di ilmu hukum gitu. Nah, terus sampai di kuliah di kampus itu saya di tahun pokoknya dari awal masuk kuliah itu memang sudah bekerja sebagai karyawan orang gitu kan. Sampai di semester 7 ya kan. Nah, sampai di semester 7 kuliah itulah baru memulai memang mengaktifkan diri untuk ikut organisasi. Iya. Nah, organisasi pertama yang saya ikuti itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Super Winsus Karyau. Nah di komisariat ini memang saya tidak berproses sebagai yang ada jabatan sebagai ketum, wakabit, masuk organisasi tidak, tapi Kader, saya kan? kader. Nah, gitu kan. Pure kader. Pure kader. Saya waktu itu saya masih ingat ketum cabangnya waktu itu Kanda Suib Idris yang waktu kami LK waktu itu. Nah, karena melihat situasi kan, saya pindah ke Sukajadi. Pindah di Sukajadi itu langsung tergabung dengan yang namanya ada ICMI Muda Riau. Ikatan Cendekiawan bukan kan? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Oh, iya, betul. Muda. Muda. Nah, yang mudanya. Nah, itu mudanya pun baru dibangun juga sih di tahun itu kan. Nah, itu ketemu para senior yang memang pergerakan. Nah, disitulah mulai aktif dalam kepemudaan, diajarkan untuk dalam hal-hal kepemudaan. Berarti dari sejak kuliah di kampus, karena walaupun memilih untuk kuliah bukan tujuan awal dari Kanda nih setelah tamat sekolah, tapi di kampus juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi kampus berarti betul, kan? betul, Termasuk organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang Kanda sampaikan tadi, dan juga apa di kegiatan BEM atau Himpunan Mahasiswa jurusan ikut gabung atau enggak? Oh ya. Jadi saya kan memang prinsipnya itu adalah satu musuh itu banyak. Jadi 1000 kawan itu rasanya kurang gitu. Iya, Nah, jadi betul. konsepnya itu meskipun dari semester 1 sampai semester kurang lebih kalau tidak salah ingat saya semester 6 itu Semester 6. sudah bekerja sambil bekerja tapi pertemanan itu tetap. Pertemanan Gitu. tetap. Jadi ada salah seorang yang pertemanan tuh lengket sampai hari inilah ya, Hari ini. sampai dari awal kuliah sampai hari ini tuh lengket. Itu ada namanya Nur Latif. Nur Latif itu sampai hari ini tuh lengket dalam hal pertemanan. Nah, itulah yang mungkin ya kalau dalam hal selisih paham, seleksi dikit itu biasa kan dalam pertemanan. Tapi sampai hari ini tetap masih lengket, masih berkabar gitu kan. Nah, inilah salah satu orang yang mengajak saya untuk ikut berorganisasi. Organisasi internal kampus. Internal kampus. Apa itu yang pertama ada waktu itu HMJ, Himpunan Mahasiswa. Berarti Ilmu HMJ Hukum. ilmu hukum. Iya. Terus naik ke sedikit ke BEM Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Nah, setelah naik di BEM Fakultas Syariah itulah keluar masuk ke HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Terus kemudian ya tanpa proses sih sebenarnya di HMI, tapi saya masih sampai hari ini alhamdulillah masih merasa kader gitu kan. Karena ya perkaderan itu tetap karena ya itu sebuah pemahaman idealisme kita dari sejak mahasiswa. Nah, setelah keluar dari bukan keluar ya bahasanya, tapi berpindah posisi karena sebelumnya di Panam ketika itu
kemudian pindah di Sukajadi. Di Sukajadi sini. Ya, betul. Jadi ketika pindah di Sukajadi untuk aktif ke mahasiswa agak berkurang, tapi lebih Karena pada lokasi jaraknya. jarak antara kampus dengan ini ya. Betul. Jadi akhirnya dibimbing pada arah kepada langsung ke masyarakatnya langsung. Berarti organisasi yang sifatnya udah eksternal, Iya. bukan di internal kampus Iya, lagi. itu dia. Ijmi Muda Riau tadi. Ijmi Muda Riau. Itu memang langsung ke masyarakat gitu kan. Nah, jadi semenjak itulah baru arahnya ke apa namanya? Kalau nggak salah ingat saya setahun kemudian baru itu akrab dengan ada yang namanya Kanda Zulkarnaini yang sampai hari ini itu Jadi mentor kita. jadi mentor kita. Betul, Nah, betul, itu betul. sampai hari ini beliau masih salah satu motivator kita. Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, karena diajak ke namanya Forum Pemuda Remaja Masjid Paripurna ya. Nah, itu. Karena memang ada perjalanan yang cukup menarik nih teman-teman dari Kanda Solihin yang memang kita dengar tadi awalnya setelah tamat sekolah menengah atas gitu kan, beliau tidak kepikiran nih mau kuliah. Biasanya yang faktor-faktor yang mendorong orang kuliah itu pertama dari keluarga, Ya. entah itu paksaan, entah itu dorongan, entah itu sifatnya ajakan dari keluarga untuk bisa kuliah. Yang kedua ada faktor teman, gitu kan, teman yang ngajak kuliah kita jadi ikut kuliah. Yang ketiga bisa jadi faktor lingkungan karena nampak di sekelilingnya ada orang sukses karena kuliah, kita ikut jadi kuliah. Betul, Tapi betul. Kanda Solihin justru memilih kuliah itu seolah-olah kita tercemplung ke dalamnya. Iya. Tapi justru itu yang mengantarkan Kanda Solihin hari ini ke jenjang kesuksesannya. Karena beliau juga menjadi salah satu orang yang menjadi, ya saya bilang pertama tadi, kiblat bagi anak-anak muda Pekanbaru untuk terus berkarya. Karena kita hari ini berkarya juga tanpa harus tanpa harus mewah ya kan, Iya, betul. tanpa harus menunjukkan kemewahan, tapi kita bisa menunjukkan karya di dalamnya. Sekarang kami juga cukup tertarik nih Kanda dengan keaktifan Kanda di organisasi kepemudaan. Mungkin bisa sharing sedikit ke kami Kanda, pandangan Kanda atau harapan Kanda tentang anak-anak muda Pekanbaru hari ini. Yang kita lihat mungkin Pekanbaru adalah kota yang metropolitan yang mungkin menjadi jantung Provinsi Riau. Tentu banyak campur aduknya budaya dari luar dan segala macamnya, dan kita hari ini anak-anak muda Pekanbaru masih kekeh untuk terus berkarya. Pendapatan pribadi nih, tapi juga memikirkan pendapatan orang ya. Pendapatan orang juga dipikirkan gitu kan. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi dan ya mungkin pesan juga untuk kami kan anak-anak muda Pekanbaru. Jadi saya kan tadi perjalanan hidup itu sudah diceritakan. Nah, awal mula saya, tapi begini-begini saya juga pernah sakit. Saya pernah sakit juga. Pernah gitu kan. terpuruk ya kan? Pernah terpuruk gitu kan. Saya pernah mengalami sampai di sakit tipes. Sakit tipes itu mungkin salah satu penyakit yang faktor utamanya adalah telat makan dan lingkungan yang kurang itu bersih. karena saking aktifnya kegiatan telat makan. Jadi di tahun 2016 ke 2017 itu saya pergi pagi pulang tengah malam. Kerjanya ngapa? Ngopi sana sini gitu kan, dengan organisasi ini, dengan organisasi ini gitu kan. Sampai memang istilahnya kalau namanya ngopi itu kalau sudah di kedai kopi kan jarang juga dia ada makan yang berat gitu kan. Kadang misalnya di kedai kopi mana itu kan makanan yang berat itu jarang ya kan. Nah, jadi mulai agak sehat setelah itu di tahun 2017 itu masa mulai aktifnya Ijmi Muda tadi. Ya maksudnya HMI, habis itu kemudian Ijmi Muda, kemudian Forum Remaja Masjid, kemudian digeser pula lagi kepada arah-arahnya adalah belajar mengenai
pemberdayaan socialpreneur. Socialpreneur. Socialpreneurnya namanya. Ini berbentuknya adalah bank sampah. Ini cukup menarik nih sebenarnya teman-teman tentang bank sampah. Nah, gitu. Bisa cerita sedikit tentang konsep bank sampah karena kita juga sudah sebagian dengar mungkin Kanda tentang bank sampah di Pekanbaru, tapi kita tidak mengetahui secara spesifik nih, secara teknis tentang bank sampah itu seperti apa pengelolaan dan segala macam. Nah, itu berarti ngumpulin sampah. Sampah. Jadi di Pekanbaru ini itu sebenarnya pendirian keaktifan adanya bank sampah di Pekanbaru itu seiring sejalan dengan yang ada di Indonesia. Itu sejak tahun 2008 gitu kan. Nah, kemudian di dalam perjalanannya itu ada berbagai macam perubahan-perubahan strategi yang perlu diperbaharui dalam rangka pemberdayaan bank sampah ini supaya dia memang tercapai betul tujuan dan niatnya adanya bank sampah ini. Jadi salah satu tujuan bank sampah itu adalah mengurangi sampah agar tidak tertumpuk di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, gitu. Jadi TPA ya kan? Di TPA itu supaya dia berkurang. Jadi kurangnya kemana? Kurangnya adalah untuk diolah kembali, diindustrikan kembali. Iya, gitu. betul. Ya. Karena ini cukup menarik, memang ada beberapa sektor yang mungkin bagi orang tidak menghasilkan duit di sana, bagi beberapa anak muda Pekanbaru khususnya Kanda dan teman-teman penggiat bank sampah menganggap di situ justru dalam tanda kutip harta karun yang harus kita manfaatkan gitu kan, karena memang karena sedikit orang yang berpikir di situ ada uangnya, orang tidak mau nih Kanda. Tapi kalau ditekuni sebenarnya itu luar biasa. Iya, betul. Ada socialpreneur-nya ya, kalau kita bahas socialpreneur berarti ada kegiatan sosial dan ada planner, ada wirausaha. Dan kalau kita bicara planner juga di sana tentu kita bicara profit, kita bicara keuntungan juga. Pertama mungkin yang mau kita bahas tentang sosialnya Kanda. Di Pekanbaru sendiri angka atau persebaran bank sampah ini sudah masuk ke zona apa? Karena ada RW kah, sudah ke sekolah kah atau gitu ya. Jadi begini, bank sampah itu dari tahun-tahun kan berubah sistem. Jadi semenjak tahun 2020 hingga sampai hari ini di akhir 2021, bentar lagi ulang tahun baru 2022, itu kami maksudnya saya dan Bung Zulkarnaini itu dibina langsung oleh Bapak Wali Kota. Langsung Pak Wali ya kan? Wali Kota Pak Firdaus STMT untuk memang memberdayakan bank sampah ini langsung ke tingkat RT dan RW. RT dan RW, berarti sudah masuk ke tingkat RT dan RW. Iya, tingkat RT dan RW gitu. Tapi kalau sistem-sistem yang sebelumnya, yang para senior yang sudah laksanakan itu, memang sudah ada sebagian yang langsung dia ke RT RW. Tapi masih tetap aja kurang banyak. Karena jumlah RT RW di Pekanbaru ini ada 700-an. Sedangkan yang sebelum kami diarahkan oleh Pak Wali itu tadi itu baru kisaran berapa seratusan gitu untuk yang sudah ada bank sampah yang di RW itu. Ya, jadi bank sampah yang senior itu lebih banyak kepada sebuah instansi. Iya. Itu jadi memang contoh ke kantor lurah, kantor camat. Jadi kantornya ya katanya. Iya. Dia ada juga warga itu ikut menabung tapi di kantor. Warga yang datang ke kantor lurah atau ke kantor camat tersebut untuk menabung sampah yang ditabung oleh Kanda. Iya. Jadi kategori sampahnya apakah sudah ditentukan atau semua jenis sampah atau? Nah, dalam bank sampah itu hanya ada maksudnya ada dua kategori. Satu bank sampah non organik, satu sampah organik. Sampah organik ini adalah sisa makan, dedaunan gitu. Sisa makan, dedaunan, kayu. Ini organik. Nah, kan? Terus kalau yang non organik itu ada plastik rinso, ada ember pecah, ada pokoknya dia yang bisa didaur ulang. Nah, itu
umumnya adalah ke non organik. Betul. Nah, sebenarnya ada satu lagi sampah cair namanya, itu ke arah B3. B3. Itu memang tuh jauh, spesifikasinya jauh tinggi itu. Ya. Itu jadi itu perlu penanganan. Jadi untuk bank sampah hari ini itu yang ditangani adalah pemilahan antara sampah organik dan non organik. Non-organik. Gitu. Nah, masyarakat hari ini apakah sudah sebelum masuk bank sampah ke RW tersebut, ke RW atau ke RT tersebut, apakah sudah diedukasi nih karena tentang pemilahan yang mana organik dan mana anorganik? Oke. Apakah masyarakat kita sudah tahu apa? Jadi per 2020 2021 kami, saya dan Bung Zul tadi sedikit mengarah penciptaan, ya penciptaannya itu tidak 100%, tapi kami yang melaksanakannya itu adalah di mana ada sistem berjenjang antar ketika pemberdayaan bank sampah ini gitu. Ada sistem berjenjang, ada induk, ada unitnya. Oh, ada bank sampah induk, ada bank sampah unit. Unitnya. Oh, iya. Itu baru nanti unit ini yang menyentuh betul ke warga. Oh, nah, gitu. bank sampah induk ini tidak langsung ke warga gitu. Tapi ke bank sampah unit. Ke bank sampah unit Oh, gitu. iya. Bank sampah unit ini yang di RW. Gitu. Bank sampah yang di RW. Nah, jadi pada dasarnya social planner yang asli itu adalah bank sampah unit yang di RW tadi. Oke, betul. Kami juga dapat info nih Kanda, sebagian besar dari komposisi teman-teman yang ada di bank sampah induk yang hari ini Kanda tekuni bersama Bang Zul juga diisi oleh anak-anak muda nih Kanda. Ya, jadi hari ini bank sampah induk ini gini, saya perjelas dulu ya posisinya, bahwa di Pekanbaru ini kita membuat sistem masif dan terstrukturnya tentang bank sampah ini. Jadi masifnya itu adalah ada bank sampah induk, ada bank sampah unit, ada warga. Ada warga. Gitu. Nah, bank sampah induk Kota Pekanbaru adalah itu milik Pemko, yang maksudnya yang mengelola itu setingkat Kota Pekanbaru. Setingkat Kota Pekanbaru. Gitu. Ataupun misalnya wilayah penyokong Pekanbaru kayak misalnya Pandau, Tarai Bangun misalnya kan, itu kan wilayah penyokong, saya ikut gitu kan. Iya, betul. Nah, terus itu skopnya se-Pekanbaru. Nah, kemudian bank sampah induk inilah yang membentuk atau membuat kelompok-kelompok social planner tadi di tingkatan RW gitu. Nah, memang yang di sana yang mengerjakan itu memang ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Memang Kalau bank sampah unit. Iya, bank sampah unitnya. Tapi yang mengerjakan itu anak muda kayak kami. Sekarang pertanyaannya karena mungkin mewakili teman-teman anak-anak muda di luar sana juga yang mungkin tidak tahu tentang bank sampah, tidak berkecimpung di bank sampah. Apa tak ada rasa malu nih kadang anak muda ngurusin sampah gitu? Oh, gitu ya. Pasti Iya, ada nih iya, pertanyaan iya, di luar iya, sana. Aduh, apalagi sarjana hukum Sarjana hukum ya, ini mewakili pertanyaan teman-teman nih. Sarjana hukum, terus anak muda lagi ngurusin sampah. Ngurusin sampah, oke. Jadi saya jadi teringat pepatah, kalau nggak sekarang kapan lagi? Oke. Kalau nggak kita siapa lagi? Nah, kan gitu. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, entah kapan adanya. Kalau nggak dimulai dari kita, entah siapa yang memulai. Betul. Kan gitu. Jadi kita kalau malu atau gengsi itu ada pada tempatnya. Wah, ini begitu untuk kan. Untuk teman-teman di sana nih di Pekanbaru yang hari ini mainin HP di atas kasur, terus bisanya komen lihat orang yang berkarya, terus bilang nggak malu itu salah besar ya kan? Salah besar gitu. Nah, ini sedikit nih Kanda tentang bank sampah. Kita tadi udah bicara tentang sosialnya, penjamuran bank sampah di Kota Pekanbaru yang luar biasa. Kita bahas entrepreneur ya sekarang. Kalau kita bahas entrepreneur, tentu di sini kita juga bahas profit nih. Ada keuntungan yang dihasilkan dari bank sampah. Dari tingkat unit dulu Kanda. Setiap warga yang menabung bank sampah rata-rata keuntungan atau yang bisa didapatkannya per bulan atau per minggu atau per berapa kali itu kan? Ada bisa satu orang itu mendapat 250.000 dalam sebulan. Dari sampah milik sendiri, di rumah sendiri, punya kehidupannya sendiri.
ditabung ke bank sampah. Yang sebelumnya dia buang tak ada harganya. Iya, betul. Hari ini ditabung ke bank sampah jadi duit. Jadi duit. Duit. Jadi di dalam masyarakat itu kan selalu adanya iuran sosial, iuran ini, iuran itu, iuran pungutan sampah misalnya kan. Nah, ini jadi lepas semua, terbayar oleh dari hasil penabungan sampah tadi. Betul. Itu kalau warga ya, warga Jadi itu. di unit tuh kisaran ada berapa, kita sebut nasabah lah ya kan? Ya, nasabah. Ada berapa nasabah nih kan? Oke. Biasanya per unit tuh. Jadi gini alurnya. Pekanbaru punya satu bank sampah induk. Nah, itu kan dikelola oleh anak muda. Maksudnya saya merasa ya. Jadi maksudnya saya termasuk yang salah satu mengelolanya bersama Bung Zulkarnaini. Nah, dan teman-teman yang lain itu ada Dedi, ada pokoknya banyak lah. Teman-teman yang lain, teman-teman ya, yang lain itu muda semua, rata-rata muda. Yang tua ada juga. Gitu kan. Ada juga. Tua kan tentu yang membimbing, pengalaman Ya. yang tak bagus diperbaiki. Betul, Kan betul. itu tentu harus ada juga, gitu kan. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Bank sampah induk itu membimbing suatu kelompok bank sampah RW, dibentuk kelompoknya itu pengurusnya minimal 5 orang. Kemudian ketika sudah terbentuk pengurusnya, maka dari bank sampah induk ini memberikan inventaris untuk peralatannya. Tuh ada seperti timbangannya, ada seperti karungnya, ada seperti lain-lain, ada buku tabungannya. Itu yang mengadakan semua dari bank sampah induk pada ini, nah kan? Nah, kemudian yang mencatat warga ini menabungnya kepada bank sampah unit. Iya. Nah, kenapa dicatat oleh pengurus bank sampah unit yang 5 orang tadi, kemudian dijadwalkan di satu hari di jam yang sudah ditentukan. Masih kesepakatan itu ya antara bank sampah unit dengan induk ya. Iya. Inginnya jam berapa dijemput Jam berapa, gitu kan. Udah disepakati, langsung dijemput oleh bank sampah induk. Total kita ada berapa unit sepekanbaru kan? Nah, kalau total di Pekanbaru ini kurang lebih hari ini, baik yang aktif maupun yang belum aktif, maksudnya ada yang low sedikit. Iya. Kan itu perlu penyemangat. Iya. Itu kurang lebih 170-an. 170 unit. Nah, sekarang kita bicara angka-angka dikit. Oh iya, Karena ini yang paling seru ya. Ini yang paling seru ya. Kita bicara angka-angka. Per unit itu perputaran uangnya berapa tuh Kanda? Yang paling besar deh. Yang paling besar 13 juta. 13 juta. 13 Di juta. unit saja. Di unit saja. Di unit saja. 13 juta. 13 Itu juta ring. satu. Per Setahun. per tahun 13 juta. Itu 13 besar juta. Kanda. Sebuah sampah. Berarti kalau ada 13 juta satu unit, kalau dikalikan 170 unit, 170 unit bisa puluhan atau ratusan juta. Iya. Bisa ratusan juta. Itulah potensi sebuah sampah. Yang untuk hari ini kalau diprenerkan. Diprenerkan. Iya. Memang ini salah satu karena kalau kita bahas sampah sebenarnya karena ini salah satu yang tak habis-habis nih. Tak habis-habis, tak putus-putus. Selagi masih ada manusia, masih ada sampah itu ya kan. Otomatis sampai kiamat ada sampah gitu. Jadi ini memang luar biasa. Ini memang pesan buat teman-teman di luar sana yang masih mempertanyakan ini anak muda kok ngurusin sampah, sarjana hukum, sarjana pendidikan tapi ngurusin sampah, apa nggak malu segala macam. Ingat teman-teman, perputaran uangnya ratusan bahkan puluhan juta. Iya, luar biasa. Itu dia. Ini mungkin menjadi penyemangat juga buat kami yang hari ini masih Coba kalau saya tanya, Dinda ini merokok nggak? Tidak kan? Tidak merokok, tapi ada keluarga yang merokok di rumah. Ada. Nah, salah satu yang saya pikir saya menjalani di bank sampah ini yang unik itu adalah sebuah kotak rokok itu. Kotak rokok yang aslinya dia adalah tidak hanya dibuang-buang sebelumnya, ini bisa menjadikan di daur ulang di bank sampah ini. Didaur ulang dalam bentuk industri gitu. Oke, luar biasa memang dari bank sampah yang mungkin tidak bernilai dan ya ini termasuk kategorinya nih. Iya, ini termasuk ini. Kita sengaja nak buat merek karena kita belum di-endorse. Belum di-endorse, ya. Ini salah satu sampah yang juga punya nilai luar biasa. Jadi memang dari sampah yang tidak punya nilai hari ini sudah menjadi
profit luar biasa di Kota Profitnya. Pekanbaru. Perputarannya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Mungkin nih closing statement nih dari Kanda untuk anak-anak muda Pekanbaru, sampaikan semangat mungkin dan pesan untuk kami supaya bisa terus berkarya di bidang dan profesi kami masing-masing gitu. Oke, baik bagi teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton video ini, kedepannya marilah kita selaku anak muda betul-betul berkarya di tengah-tengah masyarakat yang memang real kita bisa berguna untuk masyarakat. Memang beberapa tahun terakhir ini kita lebih lebih arahnya kepada sebuah handphone itu adalah hal yang paling penting, atau Android itu hal yang Gadget paling ya. penting, gadget namanya. Itu memang dan itu mempengaruhi pula anak-anak muda hari ini sibuk dengan games. Games ya betul. Terus ada main chip yang Iya, ada iya, chip iya. jam itu. Kakek-kakek itu Saya katanya. pun nggak tahu lah ya. Kan yang jelas itu ada itunya kan. Nah, Iya. itu mari kita kurangi untuk itunya. Gitu kan. Kita laksanakan hal-hal yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah, memang saya bermaksud membanggakan diri itu tidak, tapi hari ini dengan perjalanan kurang lebih 2 tahun saya sudah turun di beberapa lokasi mengenai pembentukan pemberdayaan bank sampah berbentuk social planner tadi itu. Nah, memang sampai hari ini memang baru sampai kurang lebih 170-an lokasi dari target 700 titik. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti berhasil di 3 atau 4 tahun yang akan datang. Iya, iya. Nah, itu tentu tidak terlepas dan tidak itu dari bantuan dan doa dari khususnya pemuda-pemuda yang ada di Pekanbaru, dan mungkin bisa pemuda-pemuda yang Riau yang mungkin ketika berkeinginan merantau ke ibu kota Pekanbaru. Nah, Pekanbaru ini sebuah kota yang cukup besar, yang usianya juga sudah tua. Kurang lebih berapa? 237 kalau iya, 237 atau 36. Kira itu yang bisa saya pesankan kepada pemuda di Pekanbaru, Indonesia, dan Riau, serta pokoknya seluruh pemuda yang ada di dunia. Jadi marilah kita bekerja sama membangun negara Indonesia dengan lebih baik. Oke, itu luar biasa closing statement dari Kanda Solihin yang menutup pembahasan kita sore hari ini. Terus berkarya, terus berinovasi, karena sejatinya anak-anak muda hidup dengan karya dan inovasinya. Jika inovasi dan karya sudah tidak ada, berarti pemudanya sudah mati. Sudah mati, tidak ada lagi Sudah dia. tidak ada pemuda. Gitu Sudah tua-tua semua berarti ya. Sudah tua berarti. Jadi memang ini harapan kita bersama. Terakhir dari kami, untuk teman-teman di luar sana, silakan like, comment, and subscribe channel YouTube kita Pemuda Production, dan juga channel YouTube Bang Muhammad Salihin. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke, sekian. Nantikan video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.